Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Firqatin Najiyah, dan kita masuk pada kekufuran dan macam-macamnya. Dan kemarin kita sudah membahas poin yang pertama tentang kufur takdzib. Sekarang masuk pada poin kedua tentang kufrul ibai wal istikbari ma'at tasdiq wa huwa adamul inqiyadi lil haqqi ma'al iqrari bihi ka kufri iblis. Jadi kekufuran yang kedua adalah kufur kesombongan, menolak kebenaran, dan itulah yang disebut dengan kufur iblis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini pengarang membawakan dalil tentang kisah sujudnya para malaikat kepada Adam dan enggan sujudnya iblis kepada Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua para malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Ayat ini mengkisahkan kepada kita tentang kisah kesombongan iblis laknatullah alaihi. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka para malaikat sempat bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah sampai menciptakan Nabi Allah Adam? Kemudian malaikat menawarkan diri, karena dikhawatirkan Adam ini yang akan diciptakan Allah akan menumpahkan darah dan merusak di permukaan bumi. Maka malaikat mengatakan, sebaiknya turunkan saja kami ke bumi, biar kami yang beribadah di bumi, supaya tidak ada lagi kerusakan dan pertumpahan darah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh bangsa jin, karena jin lebih dulu diciptakan dibandingkan Adam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolak dan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang ciptaanku, kata Allah, dibandingkan kalian. Akhirnya kemudian Allah pun betul-betul menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan Adam masih dalam bentuk tanah tembikar, iblis tahu, sehingga iblis mendatangi patung Adam yang belum ditiupkan roh. Maka iblis pun berputar-putar di patung Adam itu, terkadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang mulut, keluar dari lubang telinga, dan begitu seterusnya.
Kemudian iblis menganggap bahwa Adam itu makhluk lemah. Kenapa? Karena memiliki rongga. Lah iblis kemudian mengatakan di hadapan patung Adam ini, "Lau sullittu alayya, lau sullitta alayya la uhlikanna." Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, maka ku hancurkan dia. Jadi hasadnya iblis itu sudah ada sebelum Adam ditiupkan ruh. Lah ketika betul-betul kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam dan meminta kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka setelah aku sempurnakan ciptaan Adam, kemudian semata-mata aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, maka sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepada Adam. Dan sujudnya kepada Adam tentu bukan sujud ibadah, tapi maksudnya sujud penghormatan. Dan bukan sujud kepada jasadnya Adam, tetapi kepada ruhnya Adam. Karena Allah mengatakan semata-mata ruh ditiupkan, sujudlah kalian. Ya, karena ruh lebih mulia dibandingkan jasad. Maka ketika seluruh malaikat sujud kepada Adam, rupanya iblis yang hadir di situ tidak mau sujud. Ketika iblis tidak mau sujud, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil iblis dan mengatakan, "Kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku?" Maka iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena aku lebih baik dibandingkan si Adam itu. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis ini hendak mengkias dirinya dengan malaikat, bahwa api lebih dekat kepada cahaya dibandingkan tanah kepada cahaya. Makanya dia mengatakan, aku lebih baik dibandingkan Adam, karena aku masih dekat dengan malaikat. Lah dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala murka, karena iblis menentang perintahnya. Ketidakmauan iblis sujud kepada Adam itu karena kesombongan terhadap perintah Allah. Makanya di sini Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Alasannya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini, dari ayat ini menunjukkan bahwa sombong itu sesuatu yang sangat bahaya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin menukilkan perkataan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan at-takabburu syarrun minasyirki. Sombong itu jauh lebih bahaya dibandingkan kesyirikan. Sombong itu lebih bahaya dibandingkan kesyirikan. Kenapa? Fa innal mutakabbir yatakabbar an ibadatillah. Karena orang yang sombong adalah orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sombong itu sama sekali tidak mau beribadah. Dan tidak mau beribadahnya itu karena menentang. Tetapi wal musyriku ya'budullaha wa ghairahu. Tapi orang musyrik kan masih mau menyembah Allah, walaupun menyembah yang lainnya, tapi masih mau dia nyembah Allah, orang musyrik itu. Tapi orang sombong itu sama sekali tidak mau beribadah. Sudah tidak mau beribadah, alasan tidak mau beribadahnya karena menentang
perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan at-takabbur syarrun minasyirki, bahwa sombong itu lebih bahaya, lebih buruk, lebih jelek dibandingkan kesyirikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita kembangkan tentang masalah kufur istikbar ini, kekafiran dalam bentuk kesombongan, kita tahu bahwa Islam sendiri sangat melarang dari kesombongan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan bahwa orang-orang yang sombong itu tidak disukai Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah atau surah Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu walaupun hanya sebiji zarah sekalipun terancam tidak akan masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya walaupun sebiji zarah dari kesombongan. Kalau sebiji zarah saja yang sangat kecil terancam tidak akan dimasukkan ke dalam surga, macam mana kesombongan yang memenuhi hati seseorang? Maka tentu lebih layak lagi masuk neraka. Kemudian juga orang yang sombong itu balasannya mengerikan di akhirat. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Namanya balasan itu kan disesuaikan dengan amalannya. Ketika di dunia dia merasa besar, ketika di dunia dia merasa besar dan manusia dianggapnya kecil, maka di akhirat jasadnya akan dikecilkan seperti semut yang berjalan berseok-seok karena takut keinjak manusia-manusia besar. Dan itu sebagaimana hadis Nabi mengatakan yuhsyaruna yaumal qiyamati, atau annal mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati amsalal dzar fi suratir rijal. Sesungguhnya orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut dalam bentuk manusia kecil, ya, di tengah-tengah manusia yang besar-besar dia kecil sendiri sehingga dia terseok-seok takut diinjak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sombong di dunia dengan mengecilkan mereka di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu kenapa kemudian orang itu bisa ada kesombongan? Tentu ada sebabnya. Nah, mungkin sombong itu tahu-tahu muncul kan begitu. Mesti ada sebab kesombongan itu. Para ulama mengatakan bahwa di antara sebab-sebab munculnya sombong itu apa saja? Pertama, karena ada hasad. Karena ada hasad. Jadi biasanya munculnya sombong itu karena hasad. Berawal hasad kepada orang karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang. Mulailah dia sombong, mensombongkan dirinya bahwa dia pun sama seperti dia atau mungkin lebih daripada dia. Dan ini sangat bahaya, ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab kesombongan adalah al-hikdu. Al-hikdu itu artinya karena adanya kedengkian, tidak suka dengan orang. Jadi karena adanya kedengkian, itulah yang membawa orang akhirnya menjadi sombong. Kemudian yang ketiga, riyah. Ingin menampakkan sesuatu kepada manusia bahwa dia lebih kaya, dia lebih tinggi jabatannya, dia lebih terhormat. Ria ingin dikasih tahu dengan merendahkan orang, ya. Kemudian juga yang keempat, al-ujub, karena membanggakan diri. Kalau membanggakan diri ini sudah barang tentu biasanya berakhir dengan kesombongan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim tentang macam-macam takabur, macam-macam kesombongan itu. Kesombongan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama at-takabbur 'ala Allah, sombong kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang paling bahaya. Pembahasan kita ini sombong kepada Allah, karena ini membawa kepada kekufuran. Sombong kepada Allah. Nah, seperti dicontohkan sombongnya iblis kepada Allah. Ketika disuruh sujud dia tak mau. Kemudian sombongnya Namrud kepada Allah, karena dia merasa bahwa dia memiliki rububiyah Allah, mampu menghidupkan dan matikan. Ketika dia berdialog dengan Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Padahal dia tidak bisa, tapi dia sombong, seolah-olah dia menempati kedudukan Tuhan. Kemudian juga sombongnya Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas-jelas dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, dan mengatakan tidak ada Tuhan selainku. Kemudian juga sombongnya kaum para nabi kepada nabi. Yang kedua, at-takabbur 'alal anbiya'illah, sombong kepada para nabi. Sombong kepada para nabi artinya tidak tunduk dengan syariatnya, tidak tunduk dengan perintahnya, dan tidak mengindahkan larangannya. Dan kita lihat bahwa sombong seperti ini terjadi di zaman Nabi SAW, baik yang dilakukan orang-orang musyrik Arab ataupun yang dilakukan orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang musyrik Arab, mereka tahu kebenaran, seperti Abu Jahal, kemudian Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Umayyah ibn Khalaf, Uqbah ibn Mu'aid, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy itu. Mereka tahu kebenaran, karena mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran, padahal mereka pakar-pakar syair. Sehingga sebagian mereka sangat menikmati bacaan Quran, seperti Abu Jahal. Mereka sangat menikmati bacaan Quran di malam hari, tapi di siang hari mereka menjadi musuh Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau malam hari mereka mendengar Quran, mengendap-endap. Kalau Rasul lagi ngaji Quran itu mereka mengendap-endap di semak-semak, kemudian mendengar, dan mereka tidak bergerah, keasikan. Tapi kalau di siang hari mereka jadi musuh Quran, karena diajak masuk Islam mereka enggan. Maka ini tidak lain dan bukan karena kesombongan. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu kebenaran, seperti yang terjadi kepada Huyai ibn Akhtab, seorang tokoh Yahudi, ketika menelisik Nabi SAW yang baru sampai dari hijrah dari Mekah ke Kuba. Setelah tahu bahwa dia adalah seorang nabi cocok dengan ciri-cirinya, kemudian Yasir yang ketika itu saudaranya bersama dia menelisik soal siapa sosok Muhammad itu. Yasir mengatakan kepada Huyai, wahai Huyai, apakah memang dia seorang nabi? Kata Huyai, iya, dia seorang nabi persis seperti ciri-cirinya. Kata Yasir, kalau dia seorang nabi, kenapa kita tidak beriman? Maka Huyai ibn Akhtab mengatakan, oh tidak, selama nyawa di kandung badan saya akan terus memerangi dia sampai kematian menjemputku. Jadi menolak Islamnya Huyai ibn Akhtab itu bukan karena dia meragukan kenabian, tidak, bahkan yakin itu nabi, tapi karena kesombongan. Itulah yang menjadikan kemudian orang-orang Yahudi Madinah tidak mau beriman kepada Nabi.
Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tarik kepada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Fir'aun dan kaumnya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Harun mendatangi Fir'aun dan kaumnya dan mendakwahkan dakwah tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'adin." Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa ayat-ayat kami dan penjelasan yang nyata kepada Fir'aun dan para pengikutnya, tetapi mereka sombong dan mereka merasa kaum yang paling tinggi. Artinya bahwa Fir'aun dan kaumnya mereka sombong kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan ini kesombongan kepada para nabi. Atau kisah Ashabul Qaryah. Kisah Ashabul Qaryah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah kisah dalam surah Yasin ayat 13 sampai 19. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Ceritakan kepada mereka tentang kisah Ashabul Qaryah ketika diutus kepada mereka para utusan. Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Ketika kami utus kepada mereka 2 nabi, rupanya tidak cukup, kami kuatkan dengan 3 nabi lagi. Dikirim 1 jadi 3 nabi untuk mendakwahi Ashabul Qaryah itu. Tetapi mereka malah ditolak dakwahnya, bahkan hampir dibunuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ada seseorang yang bernama Habibur Rahman. Ada yang mengatakan dia tukang jahit, ada yang mengatakan pekerjaan yang lainnya, wallahu alam. Dia dari perbatasan Madinah sampai berjalan kepada Ashabul Qaryah untuk mengingatkan bahwa kedatangan 3 orang nabi itu adalah membawa kebaikan. Tapi kemudian Habibur Rahman ini malah dibantai oleh kaumnya. Kemudian setelah dia dibunuh, 3 nabi juga tidak lepas dari pembunuhan. Nah ini kan sombong, bukannya menerima malah dibunuh pula nabi itu, karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Begitulah Bani Israel, kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, fariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun. Sebagian mereka mendustakan dan sebagian mereka menjadi pembunuh para nabi. Ya. Atau mungkin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya mengatakan, "Ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Wahai Nuh, engkau sudah banyak melakukan berbantah-bantah dengan kami, begitu juga kami. Begini sajalah, kalau memang kau seorang nabi, datangkan azab kepada kami kalau engkau memang benar. Jadi kaumnya Nuh malah menantang untuk didatangkan azab, dan itu kesombongan namanya. Makanya betul-betul Nuh berdoa kepada Allah, maka datanglah banjir bandang yang sangat besar diiringi tufan meluluh lantakkan seluruh kaumnya karena kesombongan. Begitu juga Syuaib dengan kaumnya. Mereka mengatakan kepada Syuaib, "Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa." Wahai Syuaib, kami tidak paham apa yang kau katakan. Ini kan melecehkan. Syuaib itu khatibul anbiya. Dia adalah oratornya para nabi. Orang orator itu jelas bahasanya bagus, tapi kaumnya merendahkan Syuaib dengan mengatakan, "Kami tidak tahu loh bahasamu itu apa. Kamu ini ngomong apa?" Kan itu kesombongan itu. Seolah-olah tidak paham dengan apa yang dikatakan Nabi Syuaib. Kemudian mengatakan, "Wa inna lanaraka dha'ifa." Kami melihat engkau ini lemah. Ya, ini kesombongan kepada para nabi. Lah ini sebuah kekufuran. Ya. Baik sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sombong kepada para nabi,
termasuk sombong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bagian daripada kekufuran. Ingat, itu bagian daripada kekufuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah yang ketiga at-takabbur 'alan nas, sombong kepada manusia. Lah sombong kepada manusia ini ada di beberapa macam. Pertama, terkadang orang itu sombong dengan pengetahuan. Ada orang yang sombong dengan pengetahuan karena merasa dirinya lebih pandai, lebih cerdas, lebih tinggi sekolahnya, lebih tinggi alma maternya, dan begitu seterusnya. Maka terkadang orang terkecoh dengan pengetahuannya, akhirnya merendahkan yang bodoh-bodoh yang di bawahnya, atau mungkin membodoh-bodohi orang-orang yang di bawahnya. Maka ini faktor pertama, orang bisa sombong karena pengetahuan ilmu. Bisa saja ilmu agama ataupun ilmu dunia. Yang kedua, takabbur bi kasratil ibadah, karena merasa banyak ibadah. Merasa banyak ibadah, mungkin kalau ngaji itu merasa paling senior. Yang junior-junior ini direndahkan dia. Merasa paling lama hijrahnya, paling lama masuk sunnahnya, paling banyak ibadahnya, paling banyak majelis taklim yang didatanginya, dan begitu seterusnya. Maka ini termasuk tipu daya syaitan, rasa sombong dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, at-takabbur bin nasab, merasa sombong dengan nasab, merasa nasabnya sampai kepada Nabi, sementara yang lain tidak. Akhirnya kemudian merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih agung, padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia itu adalah ketakwaan, orang yang bertakwa. Dan di akhirat pun nasab itu akan terputus. Di akhirat itulah nasab akan terputus. Jadi buat apa kemudian dibangga-banggakan sombong dengan nasab? Di zaman Nabi SAW, Rasul tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan nasab. Bahkan menggolongkan orang-orang yang sombong dengan nasab itu bagian daripada tradisi jahiliyah, al-fakhru bil ansab itu. Kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyah, 4 perkara termasuk perkara-perkara jahiliyah, salah satunya al-fakhru bil ansab, merasa bangga dengan nasab. Ini tradisi jahiliyah. Makanya ketika ada seseorang di zaman Rasul, dia berbangga dengan nasab, kemudian melecehkan nasab yang lainnya, dia mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kemudian dia mengatakan, saya anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kemudian mengatakan kepada kawannya, amma anta fala ummalaka, adapun kamu sebutkan nasabmu, saya kira tidak semulia nasabku, katanya. Dengan malu-malu dia menyebutkan. Kata Nabi, ketika itu Nabi lewat di situ. Maka Nabi mengatakan, stop, kenapa kalian berbangga dengan nasab? Tidakkah kalian mendengar dulu di zaman Nabi Musa, kata Rasul, ada 2 orang persis seperti kalian. Yang satu mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kemudian dia mengatakan, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai 9 kakeknya disebut. Dan dia sombong dengan kakek-kakeknya. Kemudian setelah dia berbangga dengan nasab, dia lecehkan nasab orang dan mengatakan, amma anta fala ummalaka, adapun kau saya kira tidak punya nasab sehebat diriku, katanya. Sebutkan nasabmu. Akhirnya kawannya ini malu-malu menyebutkan nasab. Kemudian dia mulai mengatakan, saya fulan ibn fulan, langsung berhenti karena dia tahu kakek buyut yang ketiganya kafir, tidak muslim. Sehingga dia mengulang lagi, ana fulan ibnul Islam. Dia nasabkan ke Islam tuh kakek buyut yang ketiganya. Kemudian dua-duanya meninggal, kata Rasul. Yang berbangga dengan nasab Allah masukkan ke dalam jahanam, yang tidak berbangga dengan nasab kecuali nasab-nasab yang memang bisa membantu dia di akhirat, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka sombong itu juga kadang-kadang faktor nasab. Kemudian yang ketiga, at-takabbur bil jamal, faktor kecantikan, ketampanan, merasa cantik sendiri, merasa tampan sendiri, ya, merasa wah sendiri. Ini juga diantaranya fitnahnya kaum Hawa, fitnahnya ibu-ibu, ya. Ini hati-hati, kadang-kadang fitnah kecantikan ini membawa kesombongan. Atau yang kelima, at-takabbur bil mal, fitnah harta,
sombong dengan harta, merasa dia kaya, yang lain miskin, akhirnya menginjak-injak orang miskin. Makanya kemudian Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia itu melampaui batas, menjadi sombong apabila Allah bentangkan kekayaan kepadanya. Seperti Qarun, dia merasa kaya sehingga kemudian dia meremehkan manusia sampai kepada meremehkan Nabi Musa, seorang nabi sekalipun diremehkan dia karena merasa kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadi ataupun tadi kisah sahibul jannataini kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 44 kan, menceritakan tentang kisah pemilik dua kebun. Dia merasa bangga dengan dua kebunnya. Dia sombong dengan kedua kebunnya. Sampai-sampai dia tidak percaya bahwa ada hari kebangkitan. Bahkan dia mengatakan, kalaupun ada hari kebangkitan, aku akan diberikan yang lebih daripada yang Allah berikan di dunia, katanya. Dia kira Allah sayang itu bentuknya adalah memberikan harta. Dan dia kira orang yang tidak disayang Allah itu ketika Allah tidak menganugerahkan harta. Bukan, orang kaya dan miskin itu bukan tanda yang satu disayang Allah, yang satu tidak disayang Allah, tidak. Karena kekayaan itu bukan alamat orang ini cinta atau tidak dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kekayaan itu tanda dicinta Allah, kenapa Qarun diazab? Kenapa Namrud diazab? Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Artinya bukan itu tanda cinta dan tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kadang-kadang harta itu menjadi fitnah, timbul kesombongan. Kemudian yang keenam, at-takabur bi kathratil atbah. Sombong karena banyaknya pengikut. Mungkin dia ketua geng, banyak pengikutnya, ketua ormas, banyak pengikutnya, ketua partai, banyak pengikutnya. Dia sombong. Ya, jadi dengan banyaknya pengikut akhirnya dia sombong. Nah, ini masalah gitu ya. Ya, dan juga faktor-faktor kesombongan banyak lagi. Ya, seperti orang yang isbal itu juga termasuk sombong, melembrehkan kain di bawah mata kaki. Nah, itu juga bagian daripada kesombongan. Termasuk juga sombong adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran, dinasihati tidak mau, ya, dan merendahkan orang. Ya, dari sini, tetapi sekali lagi bahwa pembahasan kita adalah fokus kepada kufur takdzib, dan kufur takdzib meliputi dua kesombongan, yang pertama dan yang kedua, sombong kepada Allah dan sombong kepada para nabi, termasuk sombong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksudnya ya, kufur akbar tadi ya. Wallahu alam. Ini materi tentang masalah bahaya sombong. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Sombong kepada manusia tidak termasuk. Dia bagian daripada dosa besar saja. Yang tidak mengantarkan kepada kekufuran, itu namanya kufur nikmat. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kalau enggak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.